We are in 100 and close to 120 cities in Indonesia. We are clearly leading in transportation. And now as we continue to invest in Indonesia, we are very confident now with the Uber Eats assets, we will also become the number one food player in this region. And then as we continue to expand GrabPay, Grab Financial, that will expand throughout the region. And let me just take a step back. I think 2017, we invested in tech. We have a great tech bench. We have now over 1,000 engineers. We have the largest land fleet, over 2.7 million drivers. We have close to 200 cities across the region. Now 2018, we're going to expand, we're going to execute on what we built on 2017. With the largest land fleet, now we can make sure that Grab Food really scales because we have the whole delivery last mile logistic network. We can, obviously, as we have a lot more drivers on the platform, they want to expand their business, we provide Grab Financial services to them. So all of it is about complementing each Grab Transport, Grab Pay, Grab Financial, Grab Food, complementing each other and scaling throughout the region. So every of these major pillars will be served in all the major cities across the region. Indonesia specifically, though, it's such a huge market. Can you give us a better idea of just how much investment is going into that market? Oh, I'm super focused in Indonesia. I mean, if you look at myself, my co-founder, most of the time we spend in Indonesia. Grab Taxi adalah sebuah perusahaan yang berasal dari Singapura yang melayani aplikasi penyedia transportasi dan tersedia di 6 negara di Asia Tenggara, yakni dari Malaysia, Singapura, Thailand, Vietnam, Indonesia, dan Filipina. Grab memiliki visi untuk merevolusi industri pertaksian di Asia Tenggara sehingga dapat memberikan keamanan dan kenyamanan bagi penggunaan kendaraan seantero Asia Tenggara. Grab merupakan platform pemesanan kendaraan terkemuka di Asia Tenggara. Grab adalah perusahaan teknologi asal Malaysia yang berkantor di Singapura yang menyediakan aplikasi layanan transportasi angkutan umum meliputi kendaraan bermotor roda 2 maupun roda 4. Perusahaan Grab hanya perusahaan teknologi yang meluncurkan aplikasi saja, dan untuk kendaraan sendiri adalah kendaraan milik mitra yang sudah bergabung pada PT Grab Indonesia. Transportasi kini sudah menjadi kebutuhan mendasar bagi kaum urban. Selanjutnya, saya akan menjelaskan di mana SFTP ini memiliki dua fitur yang tersedia. Yang pertama, Employee List Management, dan yang kedua, Expense Categorization. SFTP Employee List Management menggunakan SFTP untuk mensinkronkan data karyawan ke Grab secara otomatis. Jadi, administrator perusahaan itu nggak perlu lagi repot-repot untuk login ke portal Grab for Business dan memasukkan, menghapus, atau memperbarui data karyawan secara manual. Jadi, udah secara otomatis nih. Berikut keuntungan dalam menggunakan fitur SFTP Employee List Management. Yang pertama, memiliki kontrol akses. Karyawan baru akan menerima undangan untuk membuat akun Grab Corporate secara otomatis. Dan karyawan yang diberhentikan akan dihapus dari akun Grab. Yang kedua, meningkatkan produktivitas. Administrator perusahaan nggak perlu lagi nih teman-teman untuk mengunggah atau menghapus user secara manual jika ada perubahan yang berkaitan dengan data karyawannya, karena sudah diperbarui secara otomatis. Yang ketiga, yaitu data SFTP, keamanan data SFTP. Keamanan ini adalah cara yang aman untuk mengirim data karyawan ke server Grab dan melindungi data karyawan perusahaan. Jadi, ketika perusahaan meminta data karyawan, karyawan itu tidak perlu lagi untuk khawatir tentang data mereka tuh tersebar, karena fitur ini sudah dijaga keamanannya secara ketat. Yang terakhir yaitu pengendalian biaya. SFTP membantu untuk menambahkan dan menghapus karyawan di akun Grab for Business secara otomatis. Hal ini mengurangi resiko mantan karyawan memiliki akses ke akun perusahaan. Yang kedua yaitu tentang SFTP Expense Categorization.
menggunakan SFTP untuk membantu melacak pengeluaran karena perusahaan dapat langsung menandai pengeluaran biaya ke pusat biaya. Sesuai dengan sistem manajemen pengeluaran perusahaan, Grab dapat mengatur pengeluaran karyawan untuk alokasi biaya. Misalnya, perusahaan konsultan yang menagih ke klien berdasarkan proyek dan jam kerja dapat meminta karyawannya untuk menandai transaksi Grab mereka ke proyek atau cost center terkait. Berikut keuntungan dalam menggunakan expense categorization. Yang pertama yaitu memiliki kontrol akses, mengunggah kos kode baru secara otomatis ketika proyek dimulai dan menghapus kos kode ketika proyek selesai. Jadi karyawan tuh nggak akan lagi dapat beban biaya layanan Grab melalui kos kode ini. Yang kedua yaitu meningkatkan produktivitas. Sama seperti halnya di fitur sebelumnya, administrator perusahaan tidak perlu lagi mengunggah atau menghapus user secara manual jika ada perubahan yang berkaitan dengan data karyawannya. Yang ketiga yaitu alokasi biaya. Dengan validasi cost code sebelum transaksi pada Grab for Business, kita dapat mengalokasikan biaya ke cost center tanpa interferensi manual. Hal ini akan memastikan seluruh transaksi ditandai ke cost center yang sesuai. Yang keempat yaitu menghindari penyerapan biaya. Melalui validasi cost code, biaya akan dialokasikan ketika transaksi terjadi. Biaya yang dikeluarkan untuk klien atau pekerjaan dapat dialokasikan sesuai dengan alokasi biaya alih-alih diserap oleh perusahaan. Jadi tujuan dan analisis presentasi dari kami adalah yaitu tentang pengendalian manajer di perusahaan Grab, yaitu untuk memahami bagaimana cara Grab mengelola dan mengendalikan operasional bisnisnya secara efektif guna mencapai tujuan strategis perusahaan, memastikan kelancaran operasional serta menjaga konsistensi dalam memberikan layanan yang berkualitas kepada pelanggan. Jadi analisis ini juga bertujuan untuk mengidentifikasi mekanisme pengendalian yang diterapkan oleh Grab dalam mendukung pengambilan keputusan yang tepat dan meningkatkan efisiensi serta efektivitas operasional. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.